Menemani kesibukan Anda siang ini, kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan acara dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional yang berlangsung dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Musi 2. Dan acaranya akan berlangsung bersama rekan kita Dela Wawi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita jalan saja acara dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional. Disiarkan langsung dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Musi 2. Segera Anda ikuti dialog interaktif antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang, dan kita langsung di dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional langsung dari BMKG Koordinator Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan tahun 2021-2022. Dan ini sudah hadir bersama kita ada narasumber kita untuk pagi hari ini, ada Dan Wismai, SDA. Selamat pagi Pak Dan Wismai. Sehat kabarnya Pak pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Dan didampingi bersama Pak Edi Sukanto, Kepala Satker OP. Selamat pagi Pak Edi. Sehat kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan ini tidak kalah asing yang selalu menjadi narasumber kita di proses. Ada Bapak Ansori, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Ansori. Ya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan selanjutnya ini ada dari ada Ibu Yosi Utami SP MPPMA, Kepala UPTD BPTPH Sumatera Selatan. Selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan ini juga tidak kalah asing di Pro 1 RRI Palembang, ada Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan, ada Pak Nandang Pangarubowo Eskom. Selamat pagi Pak Nandang. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Nandang? Alhamdulillah sehat. Ini para narasumber kita kondisinya sangat sehat. Dan tentunya kita akan membicarakan mengenai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Nanti kami akan mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di telepon kami nanti di 0812 7248 6254. Saya ulangi di 0812 7248 6254. Dan Anda juga dapat menyaksikan langsung live streaming di Palembang di YouTube channel kami ya. Jangan lupa di RRI Palembang. Dan ini mungkin kita ke pertanyaan pertama hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mungkin ini kebanyakan orang awam belum tahu nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan hidrometeorologi? Mungkin kita ke Pak Nandang dulu. Pak Nandang, apa yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi? Baik, terima kasih Mbak Dela. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, hidrometeorologi itu adalah yang bersumber dari air. Ya. Jadi kebencanaan hidrometeorologi itu adalah kebencanaan yang bersumber dari air yang berlebih, sehingga bencana-bencana yang terjadi dari lapisan udara atas jatuh sebagai uap air, jatuh ke daratan, namun jumlahnya berlebih sehingga tidak ada daya tampung di daratan, sehingga menyebabkan jumlah luapan air yang masuk ke daratan itu cukup banyak sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi sendiri itu juga tidak serta-merta menyebabkan banjir, tapi bisa juga menyebabkan kelabilan kondisi tanah, sehingga khususnya di lapisan yang berlereng dan bertebing itu memudahkan
kelabilan tanah yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi tersebut. Demikian. Kalau bencana hidrometeorologi sendiri, ini apakah memang tiap tahunnya terjadi untuk di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Pak? Untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, memang untuk bencana hidrometeorologis di wilayah Sumatera Selatan itu sering terjadi di wilayah-wilayah yang bertopografi berlereng dan berlandai. Itu biasanya kalau yang berlandai itu akan terjadi di saat musim peralihan. Namun saat musim hujan itu akan beralih ke wilayah-wilayah yang bertebing dan berlereng. Sehingga memang potensi untuk di bencana hidrometeorologis di wilayah Sumatera Selatan itu cukup tinggi. Baik, kalau kita ke Pak Ansori, untuk dari Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kalau misalnya untuk daerah yang belereng, kalau di Sumatera Selatan itu lebih spesifiknya daerah mana saja yang sering terjadi bencana hidrometeorologi? Iya, jadi untuk Sumatera Selatan semua wilayah, artinya di Sumatera Selatan berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi, baik itu di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di dataran tinggi mungkin ancamannya lebih tinggi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Tapi justru di dataran rendah juga banjir genangan, biasanya karena pengaruh pasang surut air laut atau karena adanya air kiriman dari daerah hulu. Jadi kalau bicara hidrometeorologi, sekarang juga sebenarnya bencana hidrometeorologi. Jadi kebakaran, banjir ini sama. Kalau banjir kelebihan air, mungkin kebakaran ini hidrometeorologinya karena kekurangan air. Baik, berarti bukan kebanjiran saja ya Pak ya, tapi untuk kebakaran itu termasuk bencana hidrometeorologi gitu. Kalau ke Pak Danwismay, ini selaku Kabid PJSA sendiri, ini pantauan sebagian di Bengkulu, sebagian di Jambi, dan sebagian di Lampung. Dan 93% dari wilayah kerja kita memang di Sumatera Selatan. Jadi terkait dengan hidrometeorologi, memang kami mempunyai tugas pengelolaan sumber daya air, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, kemudian pendayagunaan air, kemudian juga pengendalian daya rusak. Jadi mungkin tugasnya terkait dengan kebencanaan ini di pengendalian daya rusaknya, Bu. Nah, jadi terkait dengan tugas kami di pengendalian daya rusak, kami di Balai Sungai juga berkoordinasi dengan instansi di daerah, dengan PU provinsi, dengan PU kota. Kemudian juga dengan kami di dalam kebencanaan juga termasuk ke grup-grup kebencanaan, kami berkoordinasi dengan BMKG, dengan juga dengan BPBD. Jadi terkait dengan informasi-informasi terkait dengan informasi kebencanaan dan informasi tetap terutama tentang cuaca. Jadi kalau yang terkait dengan nanti ya informasi cuaca, kita juga di Sumatera Balai Besar Sumatera 8 juga nanti waspada. Nanti apa yang menjadi tugas kita juga akan kita siagaan terutama terkait dengan banjir. Kita ada punya pompa, jadi nanti kita siap-siap siagakan terkait dengan kepompaan kita. Berarti tetap koordinator dengan BMKG dan BPBD gitu ya Pak ya? Kita ada grup kita semua. Baik. Kalau kita ke Bu Yosi, ini kalau misalnya untuk bencana hidrometeorologi, kalau di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultural ini berpengaruh juga nggak sih Bu? Bicara tentang UPTD dulu ya, tentang Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Jadi UPTD kita ini adalah salah satu balai di bawah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, di mana tugas pokok utamanya yaitu pengamanan pertanaman dari gangguan OPT itu organisme pengganggu tanaman, dan DPI atau dampak perubahan iklim. Jadi kita kalau di sini berbicara tentang DPI, itu memang hidrometeorologi itu memang sudah menjadi bagian tusi kita juga yang kita memang berusaha untuk melakukan pengamanan dengan memberikan sosialisasi atau himbauan dulu kepada petani. Kemudian berbicara tentang pertanian, artinya di sini kita berbicara dulu tentang luas baku sawah ya, luas pertanaman kita. Jadi di Sumatera Selatan itu luas tanam
sawah kita itu seluas 472.612 hektar. Ini terdiri dari 4 tipologi, yaitu yang sebagian besar pengaruhnya yang sangat terpengaruh sama hidrometeorologi ini yaitu tipologi pasang surut dan rawa lebak. Karena 2 tipologi ini mencapai 72% dari total keseluruhan luas lahan di Sumatera Selatan. Maksud saya luas lahan sawahnya ya. Jadi memang kita untuk pasang surut dan rawa ini memang kita masih memerlukan banyak introduksi teknologi, kemudian juga perbaikan infrastruktur. Demikian juga kita membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BMKG dan BBWS di sini juga, dan instansi yang bisa membantu kita dalam minimalisir dampak hidrometeorologi bagi pertanian. Baik, Bu. Itu tadi penjelasan dari Bu Yosi Utami. Kita break dulu ya Bapak-bapak dan Ibu untuk dialog interaktif Tangga Bencana Nasional, dan jangan lupa saksikan kami di YouTube channel kami di RRI Palembang, dan nanti juga kami akan menerima penelpon yang ingin bertanya dengan para narasumber kita nanti di 0812-7248-6254, atau juga Anda bisa mendengarkan kami langsung di 92,4 FM. Tetaplah bersama kami. Waktunya kentong-kentongan. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Selamat datang di Indonesia, negeri dengan kekayaan dan keindahan alamnya. Tapi di sini pula kaya dengan bencana alami. Kita memiliki 500 gunung api dan 127 yang aktif. Jumlah ini 13% dari gunung api di dunia. Kita berada di patahan lempengan. Karena posisi inilah, wilayah kita sangat rawan gempa dan tsunami. Begitu pula dengan iklim tropis yang kita miliki. Membuat curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah. Membuat kondisi struktur pada tanah tidak stabil, sehingga resiko terjadinya tanah longsor dan banjir bandang menjadi besar di negara kita. Belum lagi karena aktivitas manusia, mulai dari tata ruang dan alih fungsi lahan, tambang dan perambahan hutan, pembakaran hutan dan lahan, limbah manusia dan hewan, limbah medis, limbah industri dan sampah plastik. Campur tangan kita juga ikut andil dalam bencana yang melanda. Bencana alam bukanlah untuk ditakuti dan disalahkan. Beradaptasi dan mengenali bagaimana bencana alam yang ada di kawasan kita menjadi jawaban yang baik. Ditambah pengetahuan dini terhadap bencana untuk mengurangi dampak kerugian. Masa depan manusia mungkin tetap menjadi kehendak Tuhan, tapi masa depan kesehatan lingkungan dunia tetap di tangan kita. Anda masih mendengarkan dialog interaktif antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022.
dari BMKG Koordinator Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih membicarakan mengenai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021 dan 2022. Mungkin kita langsung saja ke Pak Ansori lagi. Pak Ansori ini selaku Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Tadi Pak Ansori juga menyebutkan kalau yang namanya bencana hidrometeorologi ini kalau nggak banjir yaitu kebakaran. Mungkin bisa lebih diperjelas nih Pak. Ya, jadi yang segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana, baik kekurangan ataupun kelebihan ini mungkin masuk di kategori bencana. Jadi untuk saat ini wilayah Sumatera Selatan dalam kondisi kekurangan air, makanya terjadi kebakaran hutan yang cukup luas beberapa hari terakhir. Yeah. Walaupun beberapa hari sebelumnya kita sempat kebanjiran. Yeah. Khususnya beberapa ruas jalan di Kota Palembang ini tergenang banjir karena memang curah hujannya cukup tinggi, kemudian merata di wilayah Kota Palembang khususnya. Jadi sesuai yang disampaikan BMKG, memang kita dalam kondisi transisi sekarang ini, artinya ada peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan dan cuacanya sangat ekstrim. Cuaca yang sangat terik, tiba-tiba terjadi hujan yang cukup lebat. Biasanya disertai dengan angin. Nah, mungkin ini yang sudah disampaikan BMKG agar masyarakat lebih waspada di musim transisi ini. Kita BPBD sebenarnya sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mensosialisasikan apa yang disampaikan BMKG kepada masyarakat, khususnya dengan BPBD yang ada di kabupaten kota, agar masyarakat juga mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim itu supaya tidak terjadi kerusakan ataupun menjadi korban bencana. Baik, kalau ke Pak Nandang, ini untuk dari pantauan dari BMKG sendiri untuk perkiraan bencana hidrometeorologi itu apakah kita sudah memasukin bencana tersebut atau kapan nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Untuk update monitoring saat ini ya, perkembangan untuk musim kemarau sendiri saat ini memang masih terpantau sesuai yang kami sampaikan dengan stakeholder terkait. Saat ini masih mengalami peralihan, namun di titik lain itu di daerah zona musim di wilayah Sumatera Selatan ada yang sudah masuk kategori awal musim hujan karena berdasarkan jumlah curah hujan dihitung dari 2 dasarian secara berturut-turut itu sudah memasuki awal musim hujan dan lebih dari 150 mm dari 2 dasarian tersebut. Dan inilah yang terjadi kondisinya saat ini, di mana saat di satu titik kondisinya kering, di satu titik kondisinya basah. Itulah yang terjadi saat musim peralihan biasanya. Untuk itu masyarakat diminta selalu mewaspadai kondisi tersebut. Biasanya memang di musim peralihan itu terjadi cuaca ekstrim, kondisi-kondisi ekstrim di mana saat kondisi tiba-tiba saat panas terik, tiba-tiba awan cumulonimbus timbul dengan sangat cepat. Awan hitam tersebut biasanya disertai dengan kilatan petir dan hujan yang cukup lebat. Dan itu yang bisa menyebabkan kondisi ekstrim terjadi di Palembang atau di Sumatera Selatan saat ini. Baik, kalau kita ke Pak Danwismai, ini kalau dari dampak dari bencana hidrometeorologi untuk wilayah sungai sendiri itu seperti apa? Baik Bu, kalau di Balai Wilayah Sumatera 5 juga ini terkait dengan tugas kita di waktu kekeringan, kita juga berusaha untuk membuat tampungan-tampungan air Bu. Seperti embung-embung, jadi di saat terjadi kekeringan jadi ada cadang-cadang air. Dan ini juga kita membuat salah satu bendungan yang di Oku Selatan. Di Oku Selatan. Yang tujuannya nanti itu ya untuk sebagai air baku, pengendalian banjir dan juga untuk PLTA. Kemudian juga beberapa embung-embung pada tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian yang terkait dengan bencana banjir yang mungkin yang 2 minggu yang lalu mungkin sempat viral juga di media massa, terutama yang khususnya yang di Kota Palembang. Jadi memang secara subdas, kalau yang di Kota Palembang itu sendiri ada 21 subdas yang menjadi drenase utama di Kota Palembang. Jadi memang untuk
ini semuanya belum terjamah oleh kita yang baru. Jadi yang baru kita tangani saat ini baru subdas 3 subdas Bendung, subdas Sekanak Lamidaro, kemudian subdas Kedukan. Ya. Jadi terkait dengan hal ini mungkin dan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Yumha hanya menangani yang drainase utama. Kemudian drainase utama ini juga terkait dengan drainase lingkungan, kemudian drainase sekundernya yang akan mengantarkan air ke drainase utama tersebut. Jadi kami mungkin dalam hal ini berkoordinasi dengan PUPR Kota untuk penanganan drainase lingkungan kita. Juga nanti kami mengharapkan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga drainase lingkungan kita, supaya jangan sampah-sampah jangan dibuang sembarangan yang akan menutup drainase kota kita, yang menyebabkan lamanya aliran air ke drainase utama kita. Jadi terkait dengan itu mungkin kami dari balai di samping itu juga sekarang kami berusaha untuk mengadakan antisipasi dengan pengadaan pompa portable mobile. Jadi kalau suatu saat terjadi banjir mungkin nanti untuk daerah lokasi yang aliran airnya tidak bisa mengalir secara vegetasi mungkin kita siapkan pompa portable untuk mengantisipasi. Baik, kalau kita lihat kemarin itu di beberapa kota, maksudnya di beberapa wilayah di Kota Palembang mengalami kebanjiran yang mungkin memang di luar dugaan gitu ya Pak ya. Nah ini untuk sejauh ini dari Balai sendiri apakah sudah mengantisipasi atau juga menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan atau seperti apa agar banjir yang kemarin itu tidak terulang kembali? Ya, kita selalu mengadakan itu. Di samping itu kita juga sekarang membina KPS. Jadi kita juga sekarang berusaha untuk menghidupkan kembali KPS komunitas peduli sungai, Bu. Iya. Jadi kita bukan hanya masalah banjir atau kekeringan, juga bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi ada masalah atau menjamin jari tanggung jawab kita bersama masyarakat. Jadi kita berusaha ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga nanti juga kami juga nanti mohon informasi-informasi yang terkait mungkin karena keterbatasan tenaga kami, jadi mungkin tidak bisa menjangkau lokasi-lokasi yang lain. Jadi mungkin mohon nanti kepada masyarakat mengimbau informasi terkait dengan kebencanaan hidrometeorologi. Baik. Sebelum kita tambahan dari Pak Edi Sukanto juga nanti kita terima telepon dulu yang sudah bergabung di line telepon kami di 0812 7248 6254. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Nita, Mbak. Ibu Nita. Mbak. Iya. Mbak Nita di mana Mbak Nita? Di Kenten. Di Kenten, silakan. Ini Mbak, saya mau tanya sama Bapak sama Ibu narasumbernya, bagaimana pencegahan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor? Pencegahan ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Nita di Kenten. Ini mungkin ke Pak Ansori nih, Pak Ansori. Silakan Pak Ansori, pencegahan agar tidak terjadi longsor. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Nita yang sudah menyampaikan. Mungkin Mbak Nita ini aslinya orang Pagar Alam. Mungkin, Jemu Pagar Alam. Di Palembang kemungkinan longsor tidak ada. Ya jadi kebencanaan ini tergantung dengan kondisi geografis selain cuaca. Artinya dengan kondisi lereng ataupun bantaran sungai ini semuanya ada potensi ditambah dengan kondisi cuaca. Nah jadi untuk bencana longsor artinya dengan kemiringan 45 derajat ini sudah menimbulkan risiko untuk terjadi longsor. Apalagi kalau vegetasi permukaannya ini sudah habis, artinya tanaman aslinya sudah tidak ada lagi, artinya potensinya lebih tinggi. Nah, jadi memang ada sebenarnya peraturan-peraturan yang tidak membolehkan untuk membangun pemukiman di lereng 45 derajat. Yang boleh adalah untuk perkebunan ataupun untuk tanaman atau bercocok tanam di lahan-lahan tersebut. Memang untuk pemukiman tidak memungkinkan. Nah, tapi memang kebencanaan ini kita berpacu Artinya potensi bencana ini semakin ke depan akan semakin tinggi. Karena apa? Karena pertambahan penduduk. Penduduk yang bertambah artinya membutuhkan ruang, membutuhkan tanah untuk berkebun, untuk bercocok tanam, untuk pemukiman. Akibatnya apa?
bantaran-bantaran sungai yang harusnya tidak boleh dibangun dijadikan pemukiman. Lereng-lereng yang terjal dibuat perkebunan, dijadikan pembangunan perumahan misalnya. Ada tempat pariwisata juga ya Pak ya? Jadi artinya berpacu. Tapi seperti yang jargon di BNPB, kita jaga alam, alam jaga kita. Artinya silakan manfaatkan alam tanpa merusak alam. Artinya lereng yang terjal mungkin bisa dimukimi, tapi kita harus memperhatikan risikonya. Begitu ada ancaman-ancaman ataupun early warning, kita harus siap-siap karena kita tidak bisa menghindari bencana. Bencana itu datangnya tiba-tiba, tapi risikonya bisa kita hindari. Artinya risiko banjir itu hanyut, artinya kita harus bisa berenang. Kemudian risiko longsor kita bisa tertimbun. Artinya alat-alat evakuasi ataupun perlengkapan yang harus sudah kita siapkan ketika potensi itu terjadi. Ketika ada curah hujan yang ekstrim dengan waktu yang lama, masyarakat sudah harus meninggalkan lokasi pemukimannya. Biasanya ada tanda alam yang biasa kita pantau secara visual, misalnya ada suara-suara gemuruh, artinya itu sudah ada pertanda alam akan terjadi longsor. Kalau misalnya, maaf Pak, kalau seandainya kalau dari BPBD sudah mendapatkan sinyal, misalnya dari BPBD sudah memberikan arahan kepada masyarakat, tapi masyarakat tetap kekeh tidak meninggalkan tempat, itu pernah terjadi nggak Pak? Yaitu bersyukur untuk di wilayah Sumatera Selatan, artinya bencana yang ada tidak terlalu masif seperti di daerah lain ya. Kalau boleh kami bilang, kita di Sumatera Selatan lebih kondusif sebenarnya kondisi bencananya. Kalaupun ada, ini tidak terlalu ekstrim seperti yang terjadi di luar Sumatera Selatan. Jadi untuk upaya-upaya sosialisasi ini sebenarnya secara masif sudah kita laksanakan. Walaupun kami di provinsi sebenarnya tidak support secara langsung, tapi beberapa daerah yang perlu kami support. Artinya tanggung jawab ini tentu menjadi tanggung jawab kabupaten kota masing-masing karena mereka lebih tahu kondisi wilayahnya. Kita dari provinsi tentu akan mensupport wilayah-wilayah yang menurut kita perlu dibantu atau membutuhkan bantuan kita. Baik, kami masih menanti yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0812-7248-6254 dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan di 92,4 FM di Pro 1 RRI Palembang atau di YouTube channel kami di RRI Palembang. Kita kembali dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera. Ini tadi kalau sudah dijawab sama Pak Dan Wismay, mungkin Pak Edi Sukanto ada tambahan nih Pak Edi. Ini masalah dampak dari bencana hidrometeorologi untuk Balai Sungai sendiri. Baik Bu, terima kasih. Kami hanya menambahkan aja bahwa dari dampak banjir untuk meteorologi ini Bu, sebenarnya untuk kami sudah menyiapkan petugas-petugas kami yang ada 12 orang selalu siap siaga 24 jam. Jadi apabila ada berita dari BMKG, kami sudah punya grup tersendiri bahwa jam berapa nanti akan hujan atau mungkin cuaca lebat. Nah, kami sudah siap. Jadi selalu petugas kami siap 24 jam. Mungkin itu Bu dari. Berarti selalu memantau informasi dari BMKG ya Pak ya? Iya betul. Baik. Bu, ya, Bu. Baik, sebelum kita ke Bu Yosi, kita akan break sebentar dulu dan tetaplah bersama kami masih di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional. Akhir tahun dan awal tahun, banjir? Tidak heran lagi, karena memang pada saat itulah waktu-waktu mereka akan berkunjung. Seharusnya karena sudah rutinitas tahunan yang bisa diprediksi, kewaspadaan kita harusnya lebih tinggi untuk menghindari kerugian. Tapi terkadang, walau kita sudah cukup tinggi kewaspadaan, yang namanya musibah sulit pula untuk diprediksi. Kadang banjir bisa datang lebih besar dari yang kita perkirakan. Tapi yang pasti,
Jika daerah Anda termasuk rawan banjir, ada baiknya untuk menyimpan dokumen penting di tempat yang aman dan agak tinggi. Cabut semua colokan listrik saat banjir mulai meninggi. Jika ketinggian air sudah mencapai saklar, lebih baik matikan semua listrik. Siapkan alat siaga bencana, radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, ban karet jika ada, dan makanan cepat saji yang harus disiapkan sebelum banjir muncul. Amankan kendaraan dan barang ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Dan tetap pantau informasi akurat dari platform media informasi resmi. Hindari mengakses informasi yang belum jelas kebenarannya. Nomor penting ada baiknya disimpan, sehingga bisa melaporkan apabila banjir semakin tak terkendali. Jika banjir datang dan terus meninggi, evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Dengan persiapan dini untuk siaga bencana, keselamatan diri dan orang yang disayangi akan lebih terjamin. Kekeringan, bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tak hanya tumbuhan yang akan mati, ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan pangan karena gagal panen. Jadi, bukan hanya faktor alam saja, manusia pun punya andil terhadap bencana kekeringan ini jika kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita sudah sangat rendah. Reboisasi menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi, bukan hanya mencegah tanah longsor, tapi juga mencegah kekeringan. Dengan gerakan menanam pohon di tanah gundul, lereng gunung, dan di lingkungan sekitar, air hujan tidak langsung terbuang lantaran rimbunnya pepohonan membuat akar pohon dapat menahan air. Memang tidak dapat langsung dirasakan saat ini, tapi akan dirasakan nanti oleh anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Dengan demikian, sekecil apapun yang ditanam akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Anda masih mendengarkan dialog interaktif antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional langsung dari BMKG Koordinator Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih membicarakan mengenai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Dan kami masih mengajak Anda yang ingin bergabung hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat di line telepon kami di 0812 7248 6254 dan Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube channel kami di RRI Palembang atau bisa mendengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM. Dan ini kita kembali ke narasumber kita, ada Ibu Yosi Utami, dan ini kalau tadi kita sudah membahas ke wilayah sungai, ini untuk BPTPH sendiri dampak dari bencana hidrometeorologi itu seperti apa? Seperti sudah disampaikan tadi ya, kalau pertanian pasti kembali ke masalah pertanaman gitu ya, Mbak ya. Jadi kita dalam 1 tahun itu musim tanam itu kita bilang adanya musim kemarau dan musim hujan juga. Jadi dampaknya juga, ini dampaknya itu terus terang pada ketersediaan air dan serangan hama penyakit maupun dampak perubahan iklim itu sendiri. Jadi untuk antisipasinya kita di tiap awal musim itu, sebelum masuk ke musim itu, kita menyampaikan peramalan hama penyakit berdasarkan hasil peramalan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada hasil informasi iklim dari BMKG. Jadi kita berharap petugas-petugas kita di lapangan itu akan lebih aware dalam membimbing atau mendampingi petani dalam berbudidaya tanamannya. Kemudian daripada itu juga kita khusus untuk masalah hama dan penyakit, kita di lapangan itu selain penyuluh kita ada petugas namanya POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Jadi ini memang tugasnya memang spesifik sekali untuk melakukan pemantauan ataupun monitoring maupun pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga kita harapkan produksi tetap terjaga. Gitu, Mbak Dela. Baik, berarti sejauh ini dari BPTPH sendiri memberikan sosialisasi kepada para petani. Baik, dan tentunya untuk
antisipasi potensi bencana hidrometeorologi itu apa saja selain yang namanya himbauan? Antisipasinya selain daripada himbauan, kita kan sudah bisa juga langsung melakukan melalui kita ada UPJA, ada unit pelayanan jasa asintan, jadi kita juga ada brigade yang kalau di musim kemarau ataupun di musim hujan misalnya kita melakukan pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan maupun kebanjiran. Baik, walaupun di musim bencana hidrometeorologi tetap jalan gitu ya, Mbak, itu Bu Yosi ya. Baik, kita ke Pak Nandang dulu. Pak Nandang, ini sejauh ini untuk bencana hidrometeorologi dampaknya apakah memang parah untuk yang dirasakan masyarakat? Baik, Bu Dela. Sampai saat ini pantauan untuk wilayah Sumatera Selatan memang bencana hidrometeorologi yang kami telah rilis, yaitu dari meteorologi sendiri telah menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim baik melalui web di BMKG Pusat dan dari web lokal di BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 sendiri. Dan kita juga di Stasiun Klimatologi Kenten juga telah menyampaikan peringatan dini iklim ekstrim untuk wilayah Sumatera Selatan. Update itu nanti di peringatan di bulan Oktober untuk wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan bagian barat yang curah hujannya dikategorikan bisa ekstrim melebihi 400 mm tiap bulannya. Nah, untuk di wilayah Sumatera Selatan memang untuk bencana hidrometeorologi itu saat kelebihan air itu menyebabkan banjir dan tanah longsor, sedangkan kekurangan air tadi sudah disampaikan oleh Pak Ansori dari BPBD, kita menghadapi karhutla. Dan di saat pancaroba pun kita masih juga menghadapi kondisi yang cukup ekstrim, yaitu hujan secara tiba-tiba disertai kilat dan angin yang sangat kencang. Dan ini juga sering terjadi di wilayah topografi landai, khususnya di Banyuasin, Palembang dan Musi Banyuasin itu sering terjadi angin kencang yang menyebabkan atap-atap rumah berterbangan. Mungkin itu. Baik, kalau dari BMKG sendiri cara mengantisipasinya seperti apa nih Pak? Baik, cara mengantisipasinya kami menyampaikan sesegera mungkin melalui model-model perakiraan yang kami buat. Sesegera mungkin kita sampaikan melalui stakeholder terkait, lalu web internal kami di iklim sumsel.bmkg.go.id kami rilis. Dan segera kami biasanya juga melakukan press release untuk perakiraan musim kemarau, baik perakiraan musim hujan juga kami rilis segera kepada masyarakat dan himbauan-himbauannya secara langsung melalui press release tersebut. Dan kami juga bersosialisasi melalui kegiatan-kegiatan seperti sekolah lapangan iklim kepada petani-petani, juga kami sampaikan dampak-dampak kondisi cuaca ekstrim akibat iklim ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kami telah melaksanakan SLI tersebut, sosialisasi tersebut sejak tahun 2011, dan kami bekerjasama dengan dari pertanian. Kami juga menyampaikan kepada petani-petani bahwa dampak dari bencana hidrometeorologi akan merugikan kepada masyarakat yang khususnya bekerja sebagai petani. Baik, mungkin bisa ditambahin Bu Yosi. Sampaikan Pak Nandang tadi, memang salah satu bukti nyatanya yang ke lapangan langsung dalam bentuk bimbingan seperti itu. Kemudian daripada itu kita juga kalau dari BPTPH untuk ini kita juga ada kegiatan yang namanya gerakan pengendalian. Jadi memang kita khususnya kalau ke hama penyakit ya Mbak ya, jadi hidrometeorologinya ini kita bukan spesifik ke banjir dan kekeringan, tapi karena pengaruh iklim itu juga berpengaruh terhadap serangan hama atau penyakit tertentu. Kita juga mengadakan gerakan pengendalian, jadi kita membimbing petani ataupun kelompok tani dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit tertentu. Agar tidak menimbulkan kerugian juga ya Bu Yosi ya. Kerugian dalam produksi baik. Kalau dari Pak Nandang, dari Pak
Ansori sendiri, ini antisipasi potensi bencana hidrometeorologi, apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat? Iya, jadi untuk masyarakat sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi ini. Pemerintah provinsi dalam hal ini melalui BPBD selaku OPD yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang punya tugas pokok dan fungsinya. Jadi untuk mensosialisasikan atau memperkuat atau meningkatkan kapasitas kemampuan aparat dalam hal penanggulangan bencana. Jadi ini program-program rutin yang sudah kami laksanakan di provinsi. Kemudian kabupaten kota juga melaksanakan tugas-tugas yang sama. Belum lagi stakeholder terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama. Ada dinas sosial, ada PU pengairan, kemudian ada dinas kesehatan dan yang lainnya, ada SAR, termasuk TNI dan Polri. Jadi sesuai dengan bencana hidrometeorologi ini berkaitan dengan alam sih sebenarnya, apa yang disampaikan Pak Nandang tadi. Kalau kita musim hujan kebanjiran, musim panas kita kekeringan. Jadi ini ada hubungannya dengan kondisi alam. Jadi bagaimana alam ini kita jaga supaya begitu hujan datang airnya bisa diserap dengan baik. Artinya harus ada vegetasi yang kuat, ada tumbuh-tumbuhan, ada hutan. Maka ketika ada hujan yang cukup lebat, airnya tidak langsung serta-merta menjadi banjir. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi kemarau tidak langsung kering, langsung terjadi kebakaran, karena air yang diserap bisa mengalirkan air dari pohon-pohon yang terserap. Seperti beberapa waktu yang lalu kita membahas itu di Puntikayu kalau tidak salah. Artinya bagaimana kita menjadikan halaman-halaman kita, rumah-rumah kita menjadi jadi hutan. Artinya hutan kota ya Pak ya? Hanya satu pohon pun silakan. Jadi yang penting ada. Artinya ini paling tidak mampu memberikan sumbangsi walaupun sedikit untuk menjadikan alam kita ini lebih baik. Baik, kita kembali ke Pak Nandang. Pak Nandang, kalau untuk curah hujan yang bisa mengakibatkan banjir itu perlu berapa lama waktu yang diperlukan? Baik, kategori curah hujan sendiri di BMKG memang ada kategori ringan, sedang dan lebat. Dan kategori-kategori tersebut telah kami informasikan melalui web, melalui sosialisasi WA, medsos dan media-media lainnya, itu agar masyarakat bisa memahami kategori-kategori tersebut. Biasanya kalau kondisi curah hujan lebat itu intensitasnya dalam 1 jam itu melebihi 20 mm dalam 1 jam. Itu biasanya kategori hujan lebat. Namun hujan ringan biasanya di bawah itu, apalagi hujan sedang juga biasanya di bawah itu. Untuk itu masyarakat perlu mewaspadai bila dalam 1 jam curah hujan telah melebihi informasi yang diberikan oleh BMKG itu diperkirakan akan kategorinya lebat, berarti sudah melebihi dari 20 mm dalam 1 jam, sehingga masyarakat perlu mewaspadai kondisi-kondisi lingkungan di daerahnya, apakah berpotensi menyebabkan banjir atau kelabilan tanah. Dan masyarakat juga perlu mewaspadai bila kondisinya sedang berada di jalan, khususnya sedang berkendara, itu segera mungkin mewaspadai kondisi lingkungan tersebut sehingga bisa mengurangi dampak kerugian yang akan terjadi. Demikian. Baik, kita ke Pak Danuismai dulu. Pak Danuismai, ini sejauh ini apakah sudah ada himbauan juga kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai gitu? Ya, baik Bu Dila. Jadi kalau terkait bantaran sungai, ya kita dari dulu sudah terus melakukan himbauan terkait apa? Jadi yang sungai itu sebetulnya memang wadah air. Dan memang wadah air itu sebetulnya di samping badan sungainya ada juga namanya sempadan. Jadi yang sempadan sungai itu adalah daerah peralihan antara daratan dan badan sungainya sendiri. Jadi kebanyakan sekarang kita yang bantaran sungai ini banyak kita manfaatkan untuk yang bukan untuk peruntukan peralihan tersebut. Jadi mengibarkan
sebetulnya tidak berdampak ke sosial, tapi karena kita mendekati air, akhirnya air bukan air yang kita, tapi bukan air yang mendekati kita ya, mendekati air sehingga menyebabkan masalah bagi kita. Jadi mungkin yang terkait itu juga mungkin fenomena yang terjadi sekarang ini juga perubahan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait tutupan lahan kita, perubahan tutupan lahan. Jadi perubahan tutupan lahan ini menyebabkan perubahan dari aliran permukaan kita. Yang dulu mungkin hujan yang sedang aja tadi mungkin belum menyebabkan banjir, sekarang hujan sedang aja sudah bisa menyebabkan banjir. Karena apa? Seluruh hujan itu hampir ya 90% 80% itu sudah menjadi aliran permukaan. Kalau yang dulu sebagian menyerap ke tanah. Nah, sekarang sedangkan wadah-wadah untuk menampung air itu masih segitu-gitu juga. Bahkan banyak yang berkurang akibat adanya pembangunan. Jadi kita dari Balai Sungai juga mengimbau ke masyarakat supaya air ini juga benda sebetulnya. Jadi karena benda punya wadah. Ya kalau wadahnya kita ganggu, dia akan mencari tempat yang lain yang akan menyebabkan kerugian ke kita sendiri. Baik, mungkin sebelum break ini Pak dan Wismay, apakah memang ada aturannya ini untuk larangan atau juga prosedurnya untuk tinggal di bantaran sungai agar tidak terjadi adanya korban pada saat aliran sungai itu deras? Ada Bu, jadi memang ada peraturan PP pemerintah. Sebetulnya dulu memang ada PP sungai tentang sempadan sungai, PP 38 tahun 2011. Tapi memang ini terkait dengan dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Nomor 7 tahun 2004. Jadi sekarang ya selagi disiapkan PP tersebut, tapi di samping itu juga tentang ada aturnya di kewenangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2000 nomor 24 tahun 2011. Dia ada memang tentang batas sempadan sungai. Jadi sempadan sungai itu ada aturannya terkait dengan pemuatan dan terkait luasannya. Kalau untuk seperti yang di kota ini aja, kalau untuk sungai yang bertanggul itu dari 3 meter dari sisi luar tanggul itu adalah sempadan sungai. Tapi kebanyakan di kita sekarang kan kebanyakan bangunan di pinggir-pinggiran sungai. Kemudian juga pemanfaatannya ya hanya untuk tertentu, seperti untuk utilitas boleh, seperti untuk dermaga juga boleh, seperti untuk pembangunan jembatan. Kemudian jika kalau untuk pertanian itu pun pertaniannya hanya untuk pertanian yang bersifat palawija, bukan tanaman keras. Baik. Tadi sudah dijelaskan langsung bersama Pak Dan Wismay. Dan pendengar, kita break sebentar dan tetaplah bersama kami masih di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional. Ayo Vi, buruan, nanti telat. Iya, ini juga udah siap kok. Nak kemana kamu nih? Nongki dong, kan sambil makan siang, mumpung jam istirahat. Musim corona ini masih nak kumpul-kumpul, Caca. Loh, kita kan baru selesai divaksin, berarti aman kan? Dengar ya, setelah divaksin bukan berarti kita tuh langsung kebal terhadap virus. Vaksin itu butuh waktu untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi tetap harus penuhi protokol kesehatan. Ingat itu. Vaksin COVID-19 bukanlah obat bagi mereka yang terpapar virus corona. Cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Jauhi orang yang menunjukkan gejala demam, batuk kering, kelelahan. Anda dapat menguatkan sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku sehat dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan memastikan Anda dan anak Anda mendapat imunisasi lengkap. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif
antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional, pendengar langsung dari BMKG Koordinator Provinsi Sumatera Selatan. Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel kami di RRI Palembang, atau Anda bisa mendengarkan kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Ini di segmen terakhir kita ada pertanyaan melalui WhatsApp di 0812 7248 6254. Mungkin ini pertanyaannya ada dari Ibu Diah di Kertapati. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu narasumber yang hadir. Pertanyaan saya, peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan atau pancaroba dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana? Mungkin kita ke Pak Ansori. Pak Ansori, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Dia di Kertapati. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita dapat laksanakan untuk menghindari risikonya. Jadi kalau bencananya seperti saya sampaikan tadi agak sulit kita menghindarkannya karena ini pengaruh kondisi geografis dengan kondisi alam. Siapa yang bisa nolak hujan kan? Nah, tapi kondisi bencana yang diakibatkan pengaruh alam ataupun pengaruh kondisi geografis tersebut dapat dihindari. Artinya risiko bencananya dapat kita hindari. Pertama, kalau bencana longsor mungkin dilarang mendirikan bangunan ataupun beraktivitas di lereng gunung atau di lereng perbukitan yang terjal. Artinya aktivitasnya boleh seperti bertani ataupun bertanaman ataupun berkebun, tapi ketika harus dibangun itu tidak boleh dijadikan pemukiman. Kondisi juga itu tentu harus memperhatikan cuaca juga. Artinya BMKG setiap saat, setiap waktu ini selalu menyampaikan peringatan dini di grup-grup yang stakeholder terkait ataupun di webnya. Jadi ini dapat diikuti. Ketika kondisi hujan cukup ekstrim, seluruh aktivitas di lereng itu harus dihentikan. Tapi ini mungkin reaksional. Artinya banyak hal-hal yang dapat dilaksanakan secara struktural. Bagaimana lereng-lereng itu dihijaukan kembali, artinya disesuaikan dengan fungsinya sebagai penahan air. Baik. Jangan dibabat ataupun dijadikan untuk ekonomis, artinya dijadikan perkebunan. Nah, kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat setempat. Ketika terjadi ada retakan-retakan di lereng-lereng perbukitan yang terjal, ini dikhawatirkan dapat menjadi tanah longsor. Air yang masuk ke retakan-retakan tanah ini dapat menimbulkan longsor. Nah, masyarakat juga harus memperhatikan itu. Artinya di aktivitas masyarakat supaya melihat itu. Walaupun mungkin secara teknis tentu ada pihak terkait yang lebih paham masalah itu. Tapi ini secara tanda, secara visual sebenarnya masyarakat bisa mengetahuinya. Ketika terjadi ada retakan yang cukup besar, ini dikhawatirkan terisi air, daya tampungnya sudah tidak kuat, airnya akan ambrol menjadi tanah longsor. Atau juga terjadi bunyi-bunyi yang tidak biasa di atas ketika terjadi hujan yang cukup lebat. Ini biasanya ada tanda-tanda alam, suara-suara yang tidak biasa. Ini juga biasa bertanda akan terjadi jadi longsor. Baik Pak Ansori, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak dan Wisma itu bahwa ada peraturan untuk tidak tinggal di bantaran sungai. Kalau untuk di lereng-lereng sendiri, apakah ada peraturannya juga tidak menegakkan membangun rumah atau juga tempat tinggal? Pak Ansori, kalau untuk yang disampaikan seperti Pak dan Wisma tadi bahwa ada peraturan untuk tidak bikin tempat tinggal di bantaran sungai. Kalau di lereng sendiri apakah ada peraturannya? Sejauh ini kami kurang memahami tentu, tapi setiap daerah ada RT/RW namanya rencana tata ruang. Saya kira ini sudah termasuk, atau walaupun secara spesifik kami tidak detail dengan aturan yang ada. Walaupun secara nasional mungkin ada PP, peraturan pemerintah, tapi tentu diterjemahkan lagi daerah, artinya daerah juga sesuai dengan kondisi atau kerawanan daerahnya. Saya kira ini sudah setiap daerah mungkin sudah ada RT/RW yang tentu memasukkan kondisi-kondisi tersebut sebagai aturan, artinya tidak boleh mendirikan bangunan ataupun
aktivitas di lereng-lereng yang terjal. Baik, karena ini lintas waktu sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ke Bu Yosi dulu. Bu Yosi, ini harapannya atau juga himbauan kepada masyarakat atau juga para petani mengenai bencana hidrometeorologi, silakan. Baik, harapan kita tentunya petani dalam melakukan budidaya tanamannya dia tetap memperhatikan bimbingan maupun saran-saran yang telah disampaikan oleh petugas, baik oleh dari dinas maupun petugas lapangan gitu, jadi bisa meminimalisirnya kejadian dampak hidrometeorologi ini. Baik, itu tadi dari Bu Yosi, dari Kepala UPTD BPTH Sumatera Selatan. Ini ke Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ansori, silakan untuk kepada masyarakat. Ya, jadi mungkin kami mengulangi apa yang sudah sering kami sampaikan. Mari kita jaga alam, alam jaga kita. Silakan manfaatkan alam tanpa merusak alam. Selalu ingati peringatan-peringatan ini ataupun instruksi-instruksi dari pemerintah setempat. Kemudian jangan percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Karena apa? Bencana terjadi, korban terjadi karena adanya panik dan ketidaktahuan. Jadi dengan tahu kita tidak panik, tentu risiko bencana akan lebih kita bisa hindari. Saya kira itu saja himbauan dari kami kepada seluruh pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, tadi kalau dari Bapak Ansori, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan ada Pak Nandang. Silakan Pak Nandang himbauannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami selalu memberikan himbauan-himbauan melalui grup-grup WA dan khususnya di web kami melalui Android juga ada di info BMKG, dan web kami di iklimsumsel.bmkg.go.id. Kami selalu menyampaikan bahwa masyarakat dihimbau untuk peduli terhadap kondisi iklim di lingkungannya masing-masing, terutama saat peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya, dan saat musim kemarau dan musim hujan yang akan berlangsung di wilayah Sumatera Selatan sebentar lagi. Dan pada saat ini kondisi di wilayah Sumatera Selatan terjadi peralihan musim, sehingga masyarakat diminta mewaspadai kondisi-kondisi di mana cuaca ekstrim terjadi di saat peralihan musim. Dan ini hanya baru permulaan, dan berikutnya kita akan menghadapi kondisi musim hujan. Diperkirakan untuk puncak musim hujan sendiri di wilayah Sumatera Selatan itu ada di bulan Desember, akhir Februari, dan bulan Maret tahun 2022. Untuk itu masyarakat diimbau mewaspadai kondisi hujan ekstrim yang akan terjadi di wilayah Sumatera Selatan, dan akan terus kami sampaikan melalui grup-grup WA dan info dari web kami yang akan kami sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian. Baik, mungkin untuk dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera bisa disampaikan oleh Pak Danu Wismai. Silakan Pak Danu Wismai. Ya, mungkin kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dan kepada masyarakat ya, terkait dengan di Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, kami mengimbau apa yang sudah kita bangun, mudah-mudahan mari kita bangun, kita jaga bersama-sama, karena tanpa peran dari masyarakat mustahil mungkin pemerintah hanya akan bisa memelihara. Jadi terkait dengan pemeliharaan itu, jadi kami mengimbau supaya kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, karena lingkungan itu juga nanti akan berimbas ke kita. Tidak kita jaga, nanti lingkungan juga tidak, sebaliknya juga akan berdampak ke kita. Jadi terkait dengan dukungan kita di infrastruktur, sebetulnya kita masih jauh dari cukup. Jadi marilah kita kelola, kita jaga yang sudah kita bangun, sehingga nanti bisa bermanfaat dan mengurangi dampak dari bencana, baik itu bencana banjir dari hidrometeorologi ini. Itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Dan Wismai.
dari Kabid PJSA dan Pak Edi Sukamto, Kepala Satker OP, dan ada Bapak Ansori juga Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Yosi Utami SP MPP MAP, Kepala UPTD BPTPH Sumsel, dan Pak Nandang Pangarubo Eskom, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan. Dengan berakhirnya himbauan dari narasumber kita tadi, maka berakhir juga untuk dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional langsung dari BMKG Koordinator Provinsi Sumatera Selatan dengan tema antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2001, maksud kami 2021 dan 2022. Saya Dela Wawi undur diri, sampai jumpa. Demikian tadi, baru saja Anda dengarkan dialog interaktif antisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan 2021-2022. Disiarkan langsung dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Musi 2. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.